Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rafael Michael. Saya beri waktu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Halo Beauty Planner, balik lagi sama saya Rafael Michael di konten bisnis. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bisnis apa sih yang sebenarnya pesaingnya dikit. Terus kenapa dibahas ini? Karena kita mau bahas tentang Red Ocean sama Blue Ocean ya. Ini cuma sedikit itulah masukan-masukan untuk bisnis yang sebenarnya pesaingnya itu sedikit atau yang bisa dibilang Blue Ocean untuk sekarang ya, per 14 Agustus 2021 ini nih. Jadi ini syutingnya di tanggal 14 Agustus 2021. Ini bisnis-bisnis yang menurut kita sama tim itu masih relevan dan bisa dibilang bisa jadi Blue Ocean lah. Masih belum banyak lah pemainnya di sana gitu. Dalam kita berbisnis pastinya kita dituntut kan untuk berpikir kreatif. Karena kalau kita ngejual barang-barang yang komoditi, itu persaingannya udah cuma barang dan harga. Ya, antara barangnya dibikin lebih bagus sedikit, ataupun harganya yang dimurahin, dan itu berdarah-darah. Makanya dibilang Red Ocean, kenapa lautan merah gitu ya. Kenapa merah? Karena berdarah-darah di sana. Tapi Blue Ocean beda lagi, lautan biru yang masih belum persaingannya itu berdarah-darah. Untuk masuk ke Blue Ocean, kita harus temuin hal-hal inovasi apa sih yang bisa kita lakukan dan masukkan ke tempat tersebut gitu ya, atau dalam sisi branding biasa dinamain sama positioning ya. Kemana kita mau positioning sebuah brand itu ada, apa di marketnya, misalnya di market fashion, kita mau fashionnya yang waktu berdarah-darah ini, atau kita cari inovasi apa atau positioning apa yang bisa kita taruh supaya kita bisa ada di Blue Ocean, sehingga persaingannya nggak berdarah-darah dan bukan tentang harga doang. Kalau persaingan tentang harga doang, bisnis kita susah buat majunya. Nah, jadi di sini kita udah sedikit-sedikit research gitu ya dari saya dan tim tentang apa aja sih bisnis-bisnis atau enggak inovasi-inovasi apa yang bisa diterapkan di beberapa sektor industri. Nomor satu yang mau kita bahas sedikit tentang industri skincare, karena di sini saya pabrik Maklon Kosmetik dan skincare. Pastinya skincare ini adalah hal yang paling kita kuasai. Skincare dan kosmetik ini adalah hal yang paling kita kuasai. Dan di sini biasanya waktu customer mau baru bikin brand, itu akan brainstorming sama kita dan tim ya. Brainstorming tentang sebenarnya skincare ini lagi industrinya ke arah mana, terus lagi lakunya barang-barang apa, yang bisa dibilang Blue Ocean tuh barang-barang apa. Dan biasanya tuh klien kita yang pengen bikin brand juga ngasih tahu ke kita, harus bikin brand kayak gimana, kira-kira positioningnya oke atau enggak sih seperti ini gitu. Nah, dari hasil diskusi itu biasanya kita ketemu lah beberapa alternatif pilihan. Blue Ocean di satu brand dan brand lain bisa jadi beda, karena fokusnya beda, target marketnya beda gitu ya. Dan mungkin di sini salah satunya yang kita adain adalah mungkin skincare yang inovatif ya. Konsep skincare inovatif itu masih rada jarang yang saya lihat. Konsep skincare dengan bahan-bahan alami yang lokal brand itu juga masih rada-rada jarang di Indonesia. Sama skincare yang emang utamain kayak blue light filter ya, ini kita juga bisa buat gitu. Jadi blue light filter itu biasa orang Indonesia suka ngeliat gadget, handphone, itu bisa bikin nggak bagus ya untuk skinnya, untuk kulitnya, bisa bikin penuaan dini dan lain sebagainya. Jadi blue light filter juga bisa menjadi salah satu alternatif. Dan mungkin alternatif lainnya bisa kita diskusin lagi nanti waktu kalian mau develop sebuah produk baru atau mau membuat brandnya ke MPM Beauty ini. Nah terus kalau dari sisi kosmetik, yang kedua kan kosmetik mungkin bisa buat dari sisi misalnya eyeliner stem gitu, eyeliner yang di stem gitu. Jadi orang kan banyak kan susah buat ngegambar eyeliner kan. Jadi dia itu udah tinggal di stem, itu masih tren yang baru di luar negeri dan Indonesia belum ada. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif kita juga kalau emang mau buat produk kosmetik yang inovatif. Intinya untuk membuat skincare dan kosmetik, waktu mau masuk terjun ke sana atau mau membuat produk-produk baru, lini produk baru, ciptakanlah yang inovatif, yang berbeda dari yang lain juga. Tapi harus diingat, need-nya harus ada, kebutuhan pasarnya harus ada. Nggak guna kita ciptain produk yang beda banget, tapi nggak ada yang mau. Karena need-nya nggak ada, kebutuhannya nggak ada, itu nggak guna. Jadi ciptain produk yang inovatif dengan need yang ada gitu. Nah, di luar dari industri kita nih ya. Jadi tadi kita udah ngomongin industri MPM Beauty sebagai pabrik Maklon Kosmetik yang emang ngebuatin banyak brand untuk
klien-klien yang pengen punya brand sendiri, brand skincare dan kosmetik sendiri, ataupun mau develop brandnya supaya jadi lebih maju lagi dengan ngembangin lini produknya. Sekarang saya masuk ke pengembangan lainnya. Jadi kalau emang kalian udah punya brand skincare atau kosmetik sendiri, atau emang belum punya sama sekali gitu ya, jadi bisa lakuin alternatif bikin industri satu lagi, yaitu industri fashion. Kenapa fashion? Karena fashion dan skincare kosmetik kurang lebih marketnya kurang lebih mirip-mirip lah, sama mirip-mirip ya. Kalau di sini misalkan kita punya brand skincare atau kosmetik yang di sini target marketnya misalnya 20 sampai 25 tahun wanita, ya di fashion kita juga bisa create yang sama untuk kita ciptain gitu. Di fashion kita bisa create wanita 20 sampai 25 tahun sukanya apa. Industri fashion ini kalau kita ciptain, kita bisa tawarin ke target market existing kita yang udah ada. Dan ini bisa jadi nilai tambah untuk bisnis kita juga kan. Tapi diingat lagi, kalau emang bisnis ini masih bisa berkembang jauh lebih gede lagi, fokusin ke yang kita udah punya ya. Nah, kalau di fashion, beberapa diantaranya yang sekarang lagi bisa dibilang masih blue ocean itu, contohnya tuh ada hijab ya. Dari sisi hijab, salah satu yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, sekarang lagi ada tren baru yaitu seperti namanya Pashmina Instant New Normal. Pashmina Instant New Normal ini hijab yang emang cocok untuk di situasi new normal, karena biasanya kan wanita nih dengar-dengar dari anggota tim ya, dengar-dengar tuh susah untuk pakai masker kalau pakai hijab gitu, harus pakai konektor dan sebagainya. Nah di Pashmina ini, Pashmina Instant New Normal ini, dia tuh hijabnya bisa langsung nempelin ke kuping gitu ya. Jadi nggak harus pakai konektor dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih detailnya silahkan langsung dicek aja di Instagramnya, di yang saya nonton sih di Kalatza Hijab, Kalatza Hijab, atau di Shopee-nya Kalatza Official ya. Itu sebagai pedoman kita untuk oh ini loh produk yang inovatif, yang baru, yang menjawab kebutuhan customer. Oh seperti ini loh gitu. Oke, kalau di bisnis fashion misalnya ada juga kayak selain hijab gitu ya, kalau mau masuk ke jas hujan juga bisa tuh, kayak inovasi-inovasi terbarunya kan kayak jas hujan yang bagus, yang cantik gitu ya. Bukan cuma jas hujan yang fungsional, tapi sekarang ada sisi fashionable-nya juga. Oke, itu dari sisi fashion yang emang target marketnya mirip sama target market dari skincare atau kosmetik. Sekarang kita move on lagi yang lain, yaitu dari industri food industry nih. Jadi di food industry masih ada peluang juga. Peluangnya itu apa? Peluang makanan cepat saji yang sehat. Nah, makanan cepat saji ini banyak banget diinginkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi sekarang zamannya new normal, restoran-restoran pada tutup, orang pada takut keluar. Makanan cepat saji buat di rumah juga itu salah satu alternatif yang bagus banget buat kita ciptain. Itu juga udah terlihat dari brand yang udah ada tuh, brandnya lawannya Indomie gitu kan, yang ngikutin konsepnya Indomie tapi sehat, Lemonilo. Ya, Lemonilo itu konsepnya adalah mie instan yang sehat. Mie instan yang sehat. Makanya di sini ada makanan cepat saji yang sehat. Dia aja sukses, Lemonilo tuh sukses sampai bisa masuk ke acara MasterChef dan lain sebagainya dengan mengusung konsep instan dan sehat. Dan di sini masih terbuka banget lah peluangnya untuk menciptakan produk yang seperti itu lagi di niche market yang seperti itu lagi. Yang selanjutnya nih ada lagi masih dari food industry juga yang emang diriset oleh tim kita, yaitu sayuran dan bahan makanan yang siap masak. Ya, misalnya kita lagi mau buat produk capcay gitu ya. Biasanya kan kita butuh beli bahan-bahan bakunya tuh banyak macam-macam kan. Kita harus beli sayuran ini, sayuran itu, harus belinya ke tukang ini, ke tukang itu gitu. Ke banyak tempat. Nah, ini kita ciptain yang dimana oh sayuran ini udah bisa langsung ada satu package-nya. Simpelnya adalah kalau kita beli sayur asem deh. Sayur asem tuh kalau beli kan udah ada langsung package-nya. Satu bungkus udah ada semua komponennya, udah ada melinjonya, udah ada sayur-sayuran di dalam sana. Dan ini juga sama. Gimana caranya kita ciptain sesuatu yang instan, yang udah ada porsinya masing-masing, jadi orang tinggal beli aja gitu. Jadi orang tinggal beli sesuai package-nya. Nah itu salah satu konsep bisnis yang masih jarang pemainnya sih. Jadi itu aja ya, itu dulu beberapa ide-ide bisnis yang baru yang kelihatannya bisa jadi market blue ocean untuk saat ini. Pertanggal hari ini gitu ya. Mungkin blue ocean ini bisa shifting juga ke red ocean. Kita nggak ada yang tahu. Itu semua sesuai perjalanan sama waktu. Tapi untuk sekarang itulah beberapa hal yang emang masih kelihatannya new di industrinya masing-masing.
Jadi gitu aja, kalau emang mau sharing-sharing seputar bisnis-bisnis apa yang pesaingnya dikit, menurut kalian silahkan leave di komentar bawah. Kalau yang mau diskusi-diskusi tentang bisnis, boleh langsung di DM aja ke Instagram saya @rafaelmichael. Semoga bisa bermanfaat video ini dan bisa jadi hal yang baik untuk kita ke depannya, untuk maju ke depannya. See you in the next video, bye-bye. Untuk beautypreneur yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis kecantikan, serta membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk menjalankan bisnis kamu, silakan konsultasikan ke RM Management melalui Instagram @rafaelmichaels untuk solusi bisnis kecantikan kamu. Together we grow. Dan untuk beautypreneur yang ingin membuat produk skincare dan kosmetik dengan brand kalian sendiri, atau untuk kalian yang udah punya brand dan ingin mengembangkan lagi SKU produknya, silahkan langsung konsultasikan ke tim MPM Beauty dengan cara klik link yang ada di deskripsi ya.